Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di atas shalom. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang ajaib. Kita mau menyenangkan hatinya di dalam pujian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat pujian di hadapan Tuhan. Nyatakan syukurmu, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang layak ditinggikan. Mari katakan, besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah kau Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Dia Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari tinggikan Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, Kau besar Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pimpinan-Mu saja memampukan kami berjalan tiba di rumah Tuhan untuk bersukaria bersama, bersaksi bersama, dan menerima berkat firman yang menguatkan kami bersama-sama. Menyerahkan sahabat kami yang belum bersama-sama kami, apapun penyebab mereka tidak bersama, Engkau hadir memberikan penghiburan, penguatan, perawatan, pemulihan bagi yang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua kami yang hadir Tuhan, jaga hati kami, jauhkan roh-roh yang mau menghambat kami menyambut berkat-berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Kudus menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama nyatakan iman kita dengan penuh penghayatan. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Firman Tuhan, ya dan amin. Mari bersama-sama tetap yakin dan percaya akan setiap kuasa firman Tuhan yang telah memberikan kemenangan dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari saudara siapkan hatimu, buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Kita mau katakan dalam pujian kita. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Ya Tuhan, ku percaya, ku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari sekali lagi katakan, aku percaya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan sekali lagi, kemenangan sudah Engkau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
Bapa kami yang mengasihi kami sudah membuka hati kami karena kami sungguh-sungguh tahu bahwa firman Allah akan datang menyapa kami. Roh Kudus berbicara melalui hamba Tuhan, supaya kami semua baik jemaat yang mendengarkan firman dan yang menyampaikan firman bersama-sama beroleh berkat kekuatan dari firman itu. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan saya baca demikian bunyinya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Demikian firman Tuhan. Berbagai Bapak, Ibu, dan saya yang menikmati firman Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Tema yang saya angkat dari pembacaan firman Tuhan hari ini berbunyi demikian. Pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Pengertian pembinaan di sini adalah menumbuhkan dan memperkaya kerohanian, mental setiap orang supaya bermanfaat untuk kehidupan bersama-sama dan terhindar dari bencana. Pentingnya pembinaan berkelanjutan supaya kita hidup damai bersama-sama dan terhindar dari bencana dan menyebarkan bencana. Itu antara lain tema hari ini. Sebelum saya teruskan khotbah hari ini, Bapak Ibu, dengan senang hati saya mengajak tonton video sejenak. Video ini barangkali bisa hoax atau bisa benar. Tapi intinya saya tangkap video ini adalah kritikan kepada pemerintah oleh karena mata pelajaran yang mendasar yaitu Pancasila sudah tidak muncul lagi di kurikulum. Videonya demikian. 2 kali ditayangkan, tolong lihat, dengar apa yang salah. Yang betul. Pancasila 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Terima kasih. Sudah ada yang menemukan
pangkat apa dia, dinas di mana dia nanti, itu pendidikan akabri. Kalau telah laut barangkali itu pangkatnya. Dan dinas baru pendidikan akabri. Apa yang salah? Pancasila, 1, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2, ketuhanan yang Maha Esa. Campur aduk, ngawur. Mengapa demikian? Itu contoh mengabaikan pembinaan yang berkelanjutan. Apakah tidak ada yang membina atau tidak mau dibina, itu masalah lain. Yang penting lihatlah dia sangat tidak benar dalam menghafalkan, mengingat, menyebutkan urutan Pancasila. Kalau dia berpangkat seperti itu Bapak Ibu, berapa tahun kemudian akan menjadi pemimpin bangsa. Kalau pemimpin bangsa itu tidak mengerti dasar negaranya, Bapak Ibu tahu sekarang, kira-kira kemana arah bangsa dipimpin oleh orang yang tidak mengerti dasar negaranya. Paham? Betapa bencana akan menimpa bangsa itu kalau pemimpinnya tidak tahu dasar negaranya. Pesan Abraham dari Tuhan yang tadi Bapak Ibu baca ayat ke-9, supaya mengadakan pembinaan kepada anak cucunya dalam kebenaran. Adapun pesan ini Bapak Ibu ada kaitannya dengan kota Sodom dan Gomora. Pesan Abraham dari Tuhan ada hubungannya dengan Sodom dan Gomora. Ada apa Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora itu adalah masyarakatnya anti pembinaan, anti hukum, anti aturan-aturan. Pokoknya berbuat apa yang aku mau. Jangan ganggu apa yang aku mau. Itulah Sodom dan Gomora. Sehingga bencana menimpa Sodom Gomora. Karena apa? Masyarakatnya anti pembinaan dalam arah kebenaran. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada Abraham dipesankan, anak cucumu. Artinya apa? Dari generasi ke generasi membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan supaya muara daripada kehidupan generasi itu adalah bermuara kepada kebenaran, kedamaian, kesejahteraan, terhindar dari bencana dan membawa bencana. Itu pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Saya mau katakan juga pembinaan adalah kerjasama yang baik antara yang membina dan yang dibina. Kalau tidak seimbang, maka tidak ada artinya pembinaan itu. Mengapa setiap negara selalu ada yang namanya Menteri Pendidikan atau unsur Departemen Pendidikan? Setiap negara. Karena bukan saja untuk mencerdaskan masyarakatnya, tetapi untuk mendidik masyarakatnya patuh kepada yang namanya aturan-aturan, yang namanya hukum-hukum kehidupan. Tanpa mengikuti aturan atau hukum kehidupan, identik dengan binatang dan selalu melahirkan bencana. Kalau setiap orang patuh dengan aturan-aturan, maka muara kehidupannya adalah
membangun kedamaian masyarakat dan memperluas kedamaian di masyarakat lainnya. Itulah bentuk dan dampak daripada pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertanyaan yang menggelitik saya adalah, mengapa ada perintah dari Tuhan kepada Abraham supaya hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan? Mengapa harus hidup di jalan yang ditentukan oleh Tuhan? Saya jawab Bapak Ibu, karena ada oknum lain, karena ada pribadi lain ikut campur dalam dunia pendidikan manusia. Pribadi itu adalah setan atau iblis. Ikut campur dalam dunia pendidikan. Tetapi arah pendidikannya selalu kepada yang menuju bencana adanya. Misalnya, kita buka Amos pasal yang kedua. Amos di pasal yang kedua pada ayatnya yang ke-6, ke-7, dan 12. Amos pasal 2 ayat 6, ayat 7 dan 12. Ini orang-orang yang anti pembinaan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. 12. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Inilah bukti nyata di Sodom dan Gomora. Orang yang anti pembinaan, muara hidupnya bencana dan membawa bencana. Orang Nasir Bapak Ibu di sini, orang Nasir adalah seperti nabi, rasul, pendeta, para pelayan-pelayan, imam, punya komit atau kesepakatan tidak akan minum anggur, karena itu berbahaya. Tetapi ada kelompok yang menyuruh, mengajak dia minum anggur dan melarang bernubuat, sehingga bangsa itu masuk kepada bencana. Awalnya adalah menolak pembinaan tentang kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat Adam dan Hawa dibina oleh Tuhan, lalu ada pribadi lain ikut masuk ke dalam pembinaan yang namanya setan, membelokkan arah daripada Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa menjadi bencana dan membawa bencana sampai hari ini kita dapat akibat bencana itu sendiri. Ingat juga Roma 7, kita buka Roma 7 ayat yang ke-19. Roma 7 ayat yang ke-19, beberapa ayat yang saya ingin sampaikan. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dan seterusnya. Dalam diri manusia Bapak Ibu, ada niat baik, ada niat buruk. Ketika pembinaan yang baik itu masuk, maka bertumbuhlah langkah dalam kebenaran. Tetapi ketika pendidik lain masuk menaburkan maksudnya, maka terjadi pembengkokan dalam hidup kita. Bukan lagi melakukan yang benar, melakukan yang jahat.
Karena unsur yang jahat masuk dari pribadi yang jahat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, betapa seriusnya Tuhan memerintahkan Abraham, didik anak cucumu, artinya didik generasi ke generasi, supaya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan dan bermuara kepada kedamaian. Tetapi ada pihak-pihak lain yang nanti ikut ambil bagian dalam pendidikan manusia yang namanya kuasa iblis. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembinaan yang berkelanjutan pasti membawa dampak positif kalau ada kerjasama yang baik antara yang membina dan yang dibina. Dan seringkali yang dibina itu yang kurang responsif, kurang terbuka dengan pembinaan. Apakah merasa bosan, apakah merasa sudah tahu dan sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan dalam kitab Ulangan di pasal yang ke-6, ajarkan terus menerus. Ajarkan berulang-ulang, jangan pernah berhenti. Jangan pernah bosan mengajar. Karena Tuhan mau supaya Bapak, Ibu dan saya benar-benar mengalami kehidupan yang sejahtera dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, anak muda membutuhkan pembinaan yang serius. Anak muda adalah generasi penerus kepemimpinan, baik masyarakat kecil maupun masyarakat luas. Membutuhkan kekuatan. Buka hatimu, terima pembinaan, jangan bosan. Jangan seperti video tadi, seorang yang sudah masuk ke tingkat yang luar biasa tinggi, calon perwira, tidak menunjukkan kemampuan menghafal susunan Pancasila. Karena tidak mau dibina, tidak mau belajar dan sebagainya, maka dia akan menjadi pribadi yang bisa menghancurkan arah bangsa. Anak muda membutuhkan pembinaan yang serius. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 lagu yang mau saya sampaikan hari ini. Lagu yang tadi lewat sudah, yang mengatakan walaupun melewati lembah air mata, kata lagu pertama tadi, aku tetap percaya. Lembah air mata artinya apa? Penderitaan, kesengsaraan yang membuat air mata mengalir. Tetap percaya. Karena apa? Karena bertumbuh dalam pembinaan yang benar. Amin. Orang yang tidak mau dibina segera akan menghancurkan diri sendiri walaupun tidak masuk ke lembah air mata. Lagu pertama. Lagu penduduk ibadah nanti Bapak Ibu akan mendengar pujian yang berbunyi, ya Bapa, peganglah tanganku, ya Bapa. Bagaimana bentuk cara Tuhan memegang tangan kita? Apakah begini? Pegang. Tidak. Cara Allah memegang kita adalah mengutus orang untuk membina kita. Mengutus siapa saja untuk memberikan pembinaan yang benar kepada kita. Sehingga kita masuk kepada aturan yang benar, hukum yang benar. Ada guyonan Bapak Ibu, obat COVID-19 sudah diketemukan. Senang kan? Apa obat itu Bapak Ibu? Disiplin dengan aturan, itu obatnya Bapak Ibu. Disiplin mengikuti aturan, itu obatnya. Tapi anak-anak, banyak orang tidak disiplin sehingga malang dikatakan sekarang masuk zona merah menuju hitam. Karena apa? Anti protokoler kesehatan. Bahaya sekali Bapak Ibu. Nah, lagu yang berikutnya Bapak Ibu, 2 lagu yang saya sampaikan penduduk khotbah hari ini.
Yang pertama, yang sering diajarkan di kelas TK, SD, tolong jangan diajarkan di gereja, guru sekolah minggu. Lagu itu berbunyi begini. Dua telinga saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Apa yang buruk di sana? Apa yang jelek di sana? Tidak berhenti makan. Makanya gemuk. Kapan kerjanya? Kapan belajarnya? Kapan tidurnya? Karena tidak berhenti makan. Lagu buruk jangan diajarkan kepada anak. Yang lain lagi, tidak berhenti ngomel. Setruk suaminya Bapak Ibu. Setruk istrinya. Minggat anak-anaknya karena apa? Orang tua punya mulut satu, tidak berhenti ngomel. Itu lagu yang buruk. Jangan pernah kita ajarkan anak-anak, karena itu tidak mendidik dalam kebenaran. Sebaiknya dirubah saja. Dua telinga saya, satu hidung saya, satu mulut saya selalu muji Tuhan. Itu yang benar. Lagu kedua, sesuai dengan instruksinya Presiden, bekerja, bekerja, dan bekerja itu yang benar untuk kemakmuran bersama di masa depan. Nyanyi bersama dengan suara keras Bapak Ibu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang, janganlah tidur diam, lalai waktu senang. Lihatlah matahari, tak pernah berhentilah, ya dari pagi hari hingga malamnya. Bekerja serta ingat, sebentar jadi kelam. Bekerja dengan giat, meskipun rembang. Bekerja permulia segala maksudmu, sehingga terlaksana apa wajibmu. Bekerjalah, bekerjalah, lah hampirlah petang. Sekejap mata lagi, hari jadi kelam. Plak terangmu digelapi, kau berhenti berteduh. Tuhan kelak menggenapi pekerjaanmu. Pesan terakhir dari firman Tuhan hari ini. Jangan pernah berhenti melakukan pembinaan dalam kebenaran. Sebab iblis tidak pernah berhenti menabur sesuatu untuk membengkokkan manusia dari kebenaran. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya mengajak kita sepakat mendoakan jam 10 remaja Kalvari mewakili SMP Kalam Kudus, namanya Gwen Rus, masuk semifinal kemarin dan sekarang masuk final Olimpiade Bahasa Inggris. Walaupun kemarin nilai tertinggi dia capai, jam 10 akan masuk final Olimpiade dalam Bahasa Inggris. Doakan namanya Gwen Rus supaya dia diberi hikmat oleh Tuhan. Kita berdoa. Kami bersama-sama jemaat kekudusan Tuhan berdoa menyerahkan seluruh gereja-gereja di Kota Malang. Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala sidang, dan melanjutkan pembinaan kepada jemaat
agar jemaat juga meneruskan pembinaan kepada yang lainnya, karena kami membutuhkan hidup damai sejahtera bersama-sama. Berdoa untuk anak Gwen Rose yang kemarin setelah selesai masuk semifinal Olimpiade Bahasa Inggris, dan hari ini jam 10 masuk ke final Olimpiade Bahasa Inggris. Beri kemampuan dia berpikir, kecerdasan, hikmat Tuhan memampukan dia mengerjakan tugas-tugas yang dia terima. Kuasa Roh Kudus akan memberi dia ketenangan dan kemampuan berkata-kata. Berdoa untuk BMGK Kota Malang, berkat-Mu akan terus menopang mereka dan mereka dimampukan terus bekerja untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan di gereja-gereja Kota Malang. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan kami, bahwa kami mencintai pekerjaan Tuhan. Terima dengan sukacita berkat yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa mohon berkat Tuhan. Jemaat kekasih, pulanglah dengan selamat dan sejahtera. Buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat masih berdiri karena memuji Tuhan lagi. Saya percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tempat ini. Tuhan sudah hadir di hati kita masing-masing. Dia adalah Tuhan yang kita panggil Bapa. Dia adalah Bapa yang setia. Mari menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian kita. Bapa, pegang tanganku. Mari katakan, Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Mari bersama-sama panggil dia, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang
Saudara, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus.